Ini, Raja Binatang Guntur. Li Yun sedikit terkejut, dan dia mundur selangkah ketakutan. Thunder Beast King adalah ketakutan yang terukir di tulang mereka. Bahkan jika dia bergabung dengan Light Lord Temple hari ini, Li Yun cukup khawatir. Thunder Beast King semakin panik. Dia dengan cepat mengulurkan tangannya, ingin mengangkat Li Yun. Tetapi ketika dia mengangkat tangannya, dia ingat identitasnya yang rendah hati. Apakah Anda memenuhi syarat untuk menyentuh semua orang percaya di bait suci Tuhan? Tidak. Dia dengan cepat menarik tangannya lagi, dan kepalanya membentur tanah. Maaf. Hati Li Yun berkedut keras. Apakah ini kekuatan Lord of Light? Keberadaan level Thunder Beast King hanya bisa menundukkan kepalanya di depan Lord of Light. Li Yun menghela nafas lega. Dia tahu betul seberapa kuat Raja Binatang Petir itu. Dia tidak menghargai dirinya sendiri, tetapi kagum pada penguasa cahaya. Hanya karena dia bergabung dengan kuil Lord of Light, dia mencelupkan ke dalam cahaya Lord of Light. Mengambil napas dalam-dalam, Li Yun sedikit mengangguk ke Raja Binatang Guntur sebelum berjalan ke Qin Yi Chen. Berlutut, dia membungkuk dalam-dalam ke Qin Yi Chen. Wilayah bintang awan guntur bawahan, Yun Cheng, Li Yun. Temui penguasa cahaya. Qin Yi Chen menatapnya dengan ringan. Ada apa? Li Yun sedikit bingung, dan gelisah. Lord of Light sudah cukup kuat, dan dia dapat dengan mudah mengolah pria kuat yang mendominasi dunia. Hal ini terlihat dari awal tanpa ragu Lin Bai saat menangkap sang kurban. Tetapi yang ingin dia tanyakan adalah menghidupkan kembali orang-orang di Yun Cheng. Karena kurangnya kekuatannya sendiri, dan karena kelalaiannya sesaat, bayangan ini membantai Yun Cheng. Ketika dia baru lahir dan ingin menebus kesalahan masa lalunya dan membiarkan orang-orang ini mengikuti dunia yang harus mereka kejar. Penyesalan datang lagi. Rasa bersalah di hati Li Yun terus meningkat. Dia memang selamat, tetapi di Yun Cheng, dia adalah satu-satunya yang selamat. Tidak hanya orang-orang, tetapi juga saudara-saudaranya tidur bersama. Dia tidak tahu apakah dia bisa meyakinkan Lord of Light dan membiarkan Lord of Light melimpahkan berkah. Bahkan jika dia bisa, dia tidak tahu kondisi seperti apa yang akan dia gunakan untuk membuat Lord of Light mengambil tindakan. Saya. Qin Yi Chen menatapnya dengan ringan dan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dia bertanya pada Sai Lao dalam hatinya. Bagaimana situasi Li Yun di Yun Cheng ini? Sai Lao segera menjawab. Tuan Hui Guang, tadi malam, Yun Cheng dibantai oleh bayangan hitam. Jika bukan karena tembakan tanpa nama, aku khawatir dia bahkan akan mati di sana. Menurut pendapat saya, apa yang ingin diminta oleh Lord Guangzhou oleh Li Yun adalah untuk menghidupkan kembali orang-orang di kota. Karena dia sangat mencintai orang-orang, dia mencoba membujuk orang-orang untuk bergabung dengan kuil Guangzhou ketika dia menghadapi masalah ini. Alasan mengapa dia ragu-ragu mungkin karena dia tidak tahu apakah Lord Light Master bisa melakukan ini. Qin Yi Chen sedikit mengangguk. Pada awalnya, keputusan untuk membiarkan Sai Lao bertanggung jawab untuk menjelajahi Star Territory tampaknya sangat bijaksana sekarang. Sai Lao menanyakan informasi, dan kemampuannya mengumpulkan informasi terlalu kuat. Jika itu orang lain, dia tidak akan pernah bisa memberikan jawaban yang pasti. Qin Yi Chen melambaikan tangannya. Li Yun, aku tahu apa yang kamu pikirkan. Kembali dan tunggu. Aku akan membiarkan seseorang menemanimu besok. Sekarang aku masih memiliki beberapa hal untuk diurus, dan itu akan memakan sedikit waktu. Saat dia mengatakan itu, Qin Yi Chen mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit, dan dia sudah memperhatikan fluktuasi aura dalam latihan Lin Bai. Dengan tembakan Lin Bai, pertempuran ini tidak akan memakan waktu lama. Pedang raksasa sepanjang 100 meter menyapu langit, menghalangi rute pelarian korban. Matt langsung meninju wajah pendeta itu. Dengan suara teredam, tubuh korban langsung hancur berkeping-keping dan melarikan diri ke segala arah. Jika Matt adalah satu-satunya yang mengejar, pendeta itu masih bisa mengelak dengan kecepatannya. Tetapi sekarang, dia tidak memiliki pemikiran seperti itu sama sekali. Karena Lin Bai bergerak, gadis yang terlihat tidak berbahaya bagi manusia dan hewan ini lebih jahat daripada iblis. Hanya dengan lambaian tangannya, pedang raksasa sepanjang 100 meter itu meraung masuk. Jika itu masalahnya, itu saja, tapi pedang ini menghalangi semua retretnya dan menghalangi jalannya. Dengan penilaian yang luar biasa, bahkan pendeta korban menyadari bahwa dia tidak memiliki cara untuk melarikan diri pada saat dia ingin melarikan diri. Karena setelah pedang besar diblokir, satu-satunya pilihannya adalah menghadapi Matt. Melihat Matt, yang sekarang penuh dengan api yang mengamuk, seperti dewa perang, dia benar-benar tidak punya niat untuk bertarung. Dalam keputusasaan, dia hanya bisa menggunakan metode rahasia untuk melarikan diri. Matt kesal ketika dia melihat hal-hal ini. Apa yang kamu lakukan? Berani memainkan beberapa trik denganku. Matt mengepakkan sayapnya, dan nyala api yang tak terhitung jumlahnya menyapu ke segala arah. Setelah setiap bola yang keluar, api yang mengamuk mengikuti, dan setelah beberapa saat, raungan terdengar di antara langit dan bumi. Panas terik itu panas terik. Pendeta pengorbanan yang bersembunyi di udara dengan metode rahasia bahkan lebih pemalu dan meringkuk, karena takut terpengaruh. Ini bukan lagi pertarungan,
Ini adalah naksir sepihak. Dari saat nyala api muncul dari Matt, itu hancur. Itu adalah pembantaian sepihak. Terlebih lagi, masih ada satu Lin Bai lagi. Ini hanyalah sebuah eksistensi yang tidak dapat dilawan. Jangan lihat aku, jangan lihat aku. Pendeta itu tiba-tiba menemukan bahwa ada ujung pakaiannya yang berkibar-kibar tertiup angin di sisinya. Imam buru-buru menutup matanya dan berdoa dalam hatinya. Saya baru saja menggunakan metode rahasia untuk membuat klon yang tak terhitung jumlahnya, mencoba menipu Matt dengan trik ini. Matt memang tertipu. Di bawah provokasi pengorbanan sebelumnya, dia sangat marah sehingga dia secara keliru mengira bahwa pengorbanan itu telah lolos. Pengecut itu. Matt bersenandung, dan pada saat sebelumnya, dia telah mencoba yang terbaik untuk mengalahkan semua klon. Tetapi dia belum menangkap tubuh pendeta yang sebenarnya. Ini membuat Matt sedikit tidak nyaman. Tetapi ketika dia melihat Lin Bai, ketika dia melihat di mana Lin Bai berdiri, ada fluktuasi yang sedikit berbeda. Segera, matanya menyala. Pelacur ini berani berbohong padaku. Merasa tidak senang untuk sementara waktu, Matt pertama-tama mengambil nyala api, dan kemudian mengubah tubuhnya kembali menjadi bentuk manusia. Baru saat itulah dia datang ke sisi Lin Bai. Orang ini melarikan diri. Apa yang harus saya lakukan? Lin Bai tersenyum ringan. Jangan terburu-buru, biarkan dia lari sebentar. Jalankan sedikit lebih lama. Mengorbankan seluruh orang itu tidak baik. Mungkinkah orang-orang ini benar-benar berencana untuk mengejar diri mereka sendiri sampai ke ujung bumi? Untungnya, dia belum ditemukan. Setelah keduanya pergi, mereka akan meninggalkan bidang bintang ini. Sebelum pikiran itu jatuh, niat membunuh Shen Leng melewati sisinya. Jika bukan karena kaki korban, dia akan kehilangan sebagian tubuhnya sekarang. Lin Bai memiliki sedikit kedinginan di wajahnya. Jika aku menangkapnya, aku pasti akan menghancurkannya menjadi puluhan ribu keping, dan berani memprovokasi Lord Lightlord. Mata Matt berbinar di sampingnya. Lin Bai ini menyiksa orang dengan satu tangan. Segera, dia mengepalkan tinjunya dan melemparkan pukulan. Jika aku menangkapnya, aku pasti akan memenggal kaki orang ini terlebih dahulu.